Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofi Salsabila NPM 257828084. Nah, jadi di sini saya akan hands on pakai tracer 10.1.4 tentang configure initial router settings. Jadi kita akan verify the default router configuration, lalu configure and verify the initial router configuration, lalu kita akan save the running configuration file. Nah, jadi yang pertama kita akan verify the default router configuration, establish console connection to R1. Jadi kita akan choose kabel atau connectionnya yaitu konsol, konsol table. Kita klik PCA, RS ke select ini, lalu ke R1. Jadi kita pilih konsol. Oke, kita klik PCA. Lalu kita ke desktop terminalnya. Nah, klik OK, lalu enter. Oke. Selanjutnya kita enable. Oke, kita enter VVR mode and examine the current configuration. Ya, kita akan ke enable. Kita ketik enable. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan perintah show running config. Oke, aduh. Show running. Bentar nih, show running. Oke. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, what is the router host name? Jadi, the router host name-nya itu adalah router ya. Nih, di sini ya, router. Lalu, how many fast Ethernet interface does the router have? Fast Ethernet-nya ada 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Lalu, how many gigabyte Ethernet interface does the router have? Gigabyte ya, yang gigabyte itu ada 1, 2, cuma ada 1, 2, 2. How many serial interface does the router have? Ini ya, hanya ada 2. What is the range of value? What is value show the VTY? What is range of value show the VTY lines? Itu ada 4 ya. 0 sampai 4. Oke, nih ya. VTY nih. Dia 0 sampai 4. Oke, selanjutnya display the current contents of NVRAM. Oke, kita show startup config. Nah, dia muncul ini dia startup config is not present. Why does the router respond with the startup config is not present message? Jadi karena konfigurasi belum pernah disimpan di NVRAM, makanya dia nggak ada. Nah, lalu selanjutnya kita akan configure and verify the initial router configuration. Jadi step yang pertama configure the initial settings on R1. Kita akan configure R1 as the hostname. R1 ini ya. Oh, ini kita masih tetap di sini ya. Oke, kita configure terminal. Kita configure terlebih dahulu. Nah, kita masuknya ke config. Lalu kita masuk ke host
name R1 ya, yang dipindahin R1, host name. Oke, ini ada typo. Oke, lanjut lagi kita buat ini ya, configure of set of the day dengan banner Muhammad PD. Oke, message-nya adalah unauthorized access is strictly prohibited. Oke, kita enter. Lalu selanjutnya kita di sini akan encrypt all plain text password. Terus tuh use the following password. Yang pertama ada free flag exec uncrypt Cisco, lalu encrypt ini ya, it's a secret ya. Ini kita akan masukin passwordnya. Lalu ini service peace password karena kita akan masukin password Cisco sama it a secret ini ya. Encrypt encryption. Oke, enable password Cisco, lalu password enable secret, it's secret. Oke, selanjutnya kita masuk ya yang konsol ini, yang konsol line konsol 0. Lalu kita masukin password let main ya. Lalu login, kemudian kita end. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi the initial settings on R1, router 1 ya. Verify initial settings by view the configures for R1, what commands do you use? Kita akan pakai seperti tadi show running config. Nah, ini dia udah kelihatan ya. Nih, passwordnya yang tadi udah kita masukin. Seperti itu. Sedikit password. Mana ya tadi? R1. Oke. Ini ya, tadi yang udah kita masukin passwordnya. Tuh, dia udah masuk di sini tuh. Ini juga banner mode-nya tuh masuk di unauthorized access is strictly prohibit. Oke. Selanjutnya, why should every router have a message of the day mode banner? Jadi itu karena untuk memberikan peringatan kepada pengguna bahwa akses tanpa izin itu dilarang. Jadi kalau misalkan kita mengakses terus tuh kita tidak ada izin, nah itu nggak boleh. Nah, jadi nanti dia akan menampilkan seperti ini. Unauthorized access is strictly prohibited. Oke, selanjutnya if you are not prompt for a password before reaching the user exit prompt, what console line command did you forget to configure? Itu kita harus pakai login dulu. Itu. Login, coba ya kita login. Aduh, nggak bisa dia. Nah, lalu di sini kita enter the password necessary to return to file break exit mode.
why would the enable secret allow access to the privilege exec mode and the enable password no longer ini apa be valid. Jadi kenapa? Karena enable secret memiliki prioritas tinggi. Jadi dia kayak ya dia harus dia diutamakan seperti itu daripada enable password. Nah, jadi yang selanjutnya ada if you configure any more password on the router, are they display in the configuration file as plain text or in encrypt from explain. Jadi kalau kita dalam bentuk enkripsi, kalau dia udah terenkripsi karena service password enkripsi telah diaktifkan. Jadi kalau misalkan kita kalau dia display plain text or ini, ya dia karena udah terenkripsi karena dia udah aktif gitu kan ya. Lalu selanjutnya kita lanjut ke save the running configuration file. Jadi step yang pertama save the konfigurasi file to VRAM. Hmm. Jadi kita akan menyimpan konfigurasinya menggunakan copy running config startup config. Dia udah kesimpan ya, oke katanya. What command did you enter? What command ini ya? What command did you enter to save the configuration to nvram? Nah, ini dia dengan menggunakan copy running config startup config. Lalu, what is the shortest unambiguous version of this command? Jadi, dengan cara copy run start seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya ini ya, kita lihat ini. Sini adalah optional save the startup configuration file to flash. Jadi di sini kita coba ya, kita show flash. Show flash. Nah, di sini dia kelihatan filenya, lalu length-nya itu jumlahnya, lalu statusnya seperti itu. How many file are currently storage-nya, yaitu ada 2 ya. Lalu selanjutnya ada which of these file would you guess is the highest image. Nah, di sini berisi nih filenya bin ya, dalam bentuk bin. Lalu selanjutnya why do you think this file is the iOS image? Karena file sistem operasi Cisco ini, yang iOS ini menggunakan format bin. Jadi selalu menggunakan format bin ketika dalam bentuk filenya itu menggunakan bin gitu kan. Oke, kita lanjut ke ini copy running config flash. Oke, oke. Nah, dia copy running flash ini kita untuk meng-save lagi ya. Kita di sini the router from you to store the file in flash using the name in brackets. Enter is not. Oke, ini udah di save kan dengan flash. Kita lihat lagi show flash. Nih, dia udah muncul sama seperti yang tadi ya. Tuh. Oke, kita lihat, kita cek result. Assessment itemnya nih ya, udah hijau semua, yang berarti sudah selesai, sudah
sudah terkonfigurasi ya initial router settingsnya. Oke, sekian hands-on kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.